Langsung mendengarkan uraian dari guru kita Profesor Quraish Shihab. Al-an falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Gus Dur, saya bersahabat dengan Gus Dur. Kalau saya sebut Gus, saya ingat Gus Dur, lidah saya Gus Dur. Padahal maksud saya beliau ini Gus Gafur. Nah, itu. Begitu lidah dipengaruhi oleh hati, sehingga saya menyimpang dulu. Sehingga ada ungkapan dari Sayyidina Ali yang disetujui oleh psikolog, bahwa kesalahan-kesalahan ucap itu menunjukkan isi hati yang bersangkutan. Kesalahan ucap itu jadi saya kira kita semua atau saya pribadi itu sahabat dengan Gus, banyak Gus, ya, Gus Dur, Gus Mus. Nanti di belakang muncul nih Gus-Gus yang baru. Jadi terkadang saya mengucapkan Gus Dur yang muncul karena di hati saya itu sebenarnya Gus. Oke deh. Kita akan bicara tentang tadi dikatakan Bani Israel dalam Al-Quran. Saya kira saya tidak akan banyak berbicara tentang itu karena persoalannya luas sekali, banyak sekali, waktu kita terbatas dan saya tidak ingin waktu yang terbatas ini hanya kita bicara soal Bani Israel dan situasinya sekarang. Jadi nanti biasanya saya tidak mulai uraian dengan menjelaskan suatu tema. Saya langsung katakan siapa yang mau bertanya silahkan. Ya. Tapi kali ini gara-gara Israel kelihatannya menyerang sehingga oke, mari kita bahas sedikit tentang itu. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Al-Quran ketika memilih suatu kata untuk menunjuk sesuatu itu sangat-sangat teliti, sehingga kata yang berulang itu, kata yang sama yang berulang itu hampir dapat dikatakan itulah maknanya sepanjang kata itu tertulis di dalam Al-Quran. Itu sebabnya saya menyimpang nih. Saya ada menulis, saya tidak setuju pengajaran tafsir itu menjelaskan kandungan ayat. Berapa lama sih satu semester Anda belajar tafsir? Berapa ayat? 30 ayat? Ya, 50. Tidak mungkin kalau mau 50. 10 semester berapa? 500 ayat. Ayat Al-Quran ada berapa? Apalagi biasa terulang itu. Kita belajar salat di tafsir, belajar lagi salat di fikih. Kita belajar zakat di tafsir, belajar lagi di fikih. Jadi itu cara pengajaran yang terlalu lama dan mubazir. Maka saya mengusulkan sejak masuk di UIN, sejak saya di Makassar, saya katakan yang kita ajarkan itu arti kosakata. Bagaimana Al-Quran menggunakan kata itu. Sehingga kalau Anda menemukan kata itu di tempat lain, Anda sudah paham, oh ini begini. Bagaimana Al-Quran menggunakan
in idza law. Paham tidak? In itu untuk sesuatu yang jarang atau diragukan terjadinya. Idza itu sesuatu yang pasti. Idza jaa nasrullah itu pasti datang walaupun belum datang. In tansurullaha yansurkum, ragukanlah pembelaan Anda terhadap Allah. Jadi selalu merasa saya belum membela nih. Karena ada keraguan, tidak ada kepastian. Begitu seterusnya banyak sekali. Nah, kita mari lihat soal Bani Israel ini. Kita dapat berkata secara umum bahwa ada 3 kata yang digunakan Al-Quran yang menunjuk kepada turunan Nabi Yakub. Ini enaknya kalau dekatnya, saya terus diingatkan. Saya dari tadi bilang saya bisa lupa, diingatkan. Ya, ada 3 kata. Yang pertama Bani Israel. Anda akan temukan kata Bani Israel, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 42 kali. Ada kata Israel 3 kali. Ada lagi Yahud. Itu juga keturunan. Ada lagi Ahlul Kitab. Itu juga. Itu paling tidak ada 3. Tetapi 3 ini berbeda-beda. Bani Israel pada dasarnya digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk keturunan Yakub sebelum masa Nabi Muhammad. Jadi dia tidak menunjuk, itu pada dasarnya dia tidak menunjuk keturunan Yakub yang ada pada masa Nabi Muhammad. Itu satu bedanya. Kalau Yahud, nah kita lihat ada kan di Yahud ya. Yang pertama, Yahud itu menunjuk kepada turunan Yahuda. Nabi Yakub punya 12 orang anak. Salah seorang bernama Yahuda. Anaknya ini saling bertengkar dan sebagainya. Itu kita baca juga itu kan cerita Nabi Yusuf kan itu. Bertengkar ini segala. Nah, keturunan dari Yahuda itulah yang dibicarakan oleh Al-Quran dan yang disebut Yahud. Yahud ini kalau digunakan oleh Al-Quran, maka itu menunjuk bukan lagi kepada mereka yang hidup sebelum masa Nabi Muhammad, yang ada Bani Israelnya itu tidak menunjuk itu, tapi menunjuk pada umumnya terhadap mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Kita baca misalnya apa itu inna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Dikatakan Bani Israel. Kalau Bani Israel yang berbicara tentang keturunan Yakub, itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau dia gunakan kata Yahud, pasti celaan. Qalatil Yahud yadullahi maghlullah. Ya kan? Jadi Al-Quran menggunakan kata Yahud untuk kaum keturunan Yahuda, tidak lagi menunjuk kepada Yakub, yang bersifat buruk. Ada lagi Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu penganut kitab suci
Di situ termasuk Nasara dan termasuk yang kita katakan orang-orang Yahudi. Mereka itu oleh Al-Quran dikatakan laisu sawa. Tidak sama mereka itu. Ada yang baik. Ya kan? Jadi kalau kita berkata Yahud dalam konteks uraian Al-Quran tentang Ahlul Kitab, ada enggak yang baik? Kalau dia gunakan kata Ahlul Kitab, maka itu ada yang baik. Tapi kalau dia gunakan kata Yahud, itu pasti buruk. Jelas kan? Jadi memang kenyataannya ada orang Yahudi. Terus kita sekarang Yahudi, siapa yang kita maksud dengan Yahudi? Penganut agama Yahudi. Walaupun dia bukan keturunan Yahuda, yang penganut agama Yahudi itu dikatakan demikian karena ada orang-orang yang menganut agama Yahudi yang sebenarnya bukan dari Bani Israel, walaupun sedikit sekali, karena agama Yahudi itu bukan agama dakwah. Mereka mau kita sendiri aja lah. Nahnu ahibba'ullah, kami ini orang yang dicintai Allah. Lantamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Ya kan orang Yahudi begitu. Merasa diri angkuh. Sifat orang Yahudi ini yang pertama egoistis. Sehingga dicela. Mau lihat contohnya? Kita ambil contoh. Nabi itu cerminan umatnya. Ya kan? Waktu Nabi Muhammad hijrah, sudah terkejar di gua Thor. Sayyidina Abu Bakar gentar. Nabi berkata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ada kebersamaan. Kalau materialistis, mau semuanya materi, mau semuanya teraba teriak. Orang hebat Yahudi, Mukhairik itu orang hebat Yahudi. Tetapi kesan umum kalau Yahudi itu jelek. Sehingga kita lihat nanti ada ayat itu, wala takun lil khainina khasima. Itu ayat turun karena ada seorang muslim mencuri. Pemilik itu mencari barang curiannya, terus orang muslim yang mencuri ini berkata, yang curi itu orang Yahudi itu. Ya kan? Ya bohong. Nabi sebagai manusia itu cenderung hatinya membenarkan ini muslim nih. Pasti tidak bohong. Padahal dia bohong. Orang Yahudinya tidak mencuri. Turun ayat yang menegur Nabi. Wala takun lil khainina khasima. Jangan bela orang yang khianat. Dalam hal ini muslim. Dan merugikan Yahudi yang secara umum kamu anggap buruk. Jadi kalau orang Yahudi baik, boleh enggak kita bela? Nah, ini hati-hati nih, ya kan? Apa itu ayat yang lain itu? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Ini satu lagi, istilahnya pernah Nabi Yakub berhadapan dengan Tuhan dalam bentuk malaikat. Yusari, kalau kamu berkati saya, maka Tuhan memberkati dia. Maka dia dinamai Israel, sosok yang mengalahkan Tuhan. Ini kan tidak masuk di akal nih. Yang ulama-ulama Islam berkata, Isra itu berarti kesayangan. Bisa juga berarti hamba. Il itu artinya Tuhan. Jibril, Israfil,
Ya, Israel hamba kesayangan Allah. Nabi Yakub alaihissalam. Itu Yahuda, kepala satu Ahlul Kitab. Oke, saya mau. Sekarang mari kita masuk pada bahasan yang lebih sempit. Yahudi banyak. Ada yang baik, ada yang buruk. Sampai sekarang ada seperti itu. Yahudi yang sifat-sifatnya seperti kita ketahui ini, naturalistis, sangat kikir. Itu orang Yahudi sangat kikir. Sampai-sampai ada joke di Mesir. Katanya ada satu anak Yahudi, orang tuanya meninggal, harus dikubur, ya kan? Maka untuk dikubur perlu tanah. Bagaimana tanahnya? Ya orang tuanya katakanlah 1,60 meter, 1,70 meter, ya tanah paling tidak. Jadi karena dia kikir, dia bilang apa? Udahlah, tanam orang tua saya berdiri supaya tidak terlalu mahal itu tanah. Itu joke. Ada yang baik, ada yang buruk. Sifatnya seperti itu. Sehingga jauh sebelum ini orang Yahudi itu sangat dibenci. Sangat populer itu zaman Hitler, di mana Yahudi ada dibunuh. Sehingga orang-orang Yahudi ini terpencar-pencar. Di Eropa, ada ke Yunani, ada ke mana, ada ke Perancis, ada ke Inggris, ada ke Rusia. Sehingga karena terpencar, mereka ingin bersatu. Mereka ingin punya negara. Pada Perang Dunia Pertama itu terjadi peperangan dari Inggris, pimpinannya ada Amerika, ada ini, melawan Kesultanan Ottomania. Ketika itu Menteri Luar Negeri Inggris berjanji bahwa kita akan memberikan orang-orang Yahudi suatu negara supaya mereka membina negara ini dan orang-orang Yahudi yang ada terpencar di mana-mana itu menyatu di sana. Diusulkan 3 tempat. Ada yang berkata 4 tempat. Yang pertama Argentina. Yang kedua Uganda. Yang ketiga Palestina. Ada yang berkata juga Afrika Selatan. Orang-orang Yahudi pilih Palestina. Nah, dia cari dalih keagamaan. Ditemukanlah lagi dalam perjanjian lama bahwa Tuhan menjanjikan untuk orang Yahudi itu negeri leluhur mereka, Palestina, di mana di sana dulu pernah berkuasa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tetapi kalau kita baca perjanjian lama, maka kita menemukan bahwa janji Tuhan itu kepada Nabi Ibrahim, bahwa keturunanmu itu diberi janji negeri di tidak ada sebutan Palestina dalam Al-Quran, yang ada Al-Ardil Muqaddas, negeri yang suci. Kalau memang kita berkata itu janji kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya, otomatis orang Arab juga dong punya hak di sana. Ya kan? Tapi mereka tidak mau akui orang Arab sebagai anaknya Ibrahim. Kenapa? Ya, itu kan Ibrahim kawin dengan perempuan budak. Anak keturunan itu bukan ditentukan oleh bapak, oleh ibu. Ibunya budak, bukan anaknya Nabi Ibrahim. Itu alasan mereka. Jadi enggak ini. Tapi kalau kita tidak. Itu anak Nabi Ibrahim mestinya. Betapapun Inggris sekutu menang melawan Ottomania. Ada negeri-negeri Islam
yang punya ambisi. Negeri-negeri Arab punya ambisi. Yordania punya ambisi mau luas. Mesir punya ambisi mau jadi pemimpin negeri-negeri Islam. Itu kata sementara ulama. Itu sebabnya yang paling dulu mengakui Indonesia itu Mesir. Karena dia mau, kita tidak mau bahas tentang itu. Bisa benar, bisa salah. Tapi yang penting karena Inggris sudah menjanjikan negara buat Palestina, maka begitu Ottomania kalah, dia katakan ini buat Palestina. Tetapi sebenarnya dalam janji itu terkesan bahwa itu harus hidup berdampingan antara orang Arab dan orang ini. Tetapi kacau. Inggris keluar dari Palestina, meninggalkan, biarin aja ini berkelahi. Orang-orang masyarakat Arab, negeri-negerinya bingung sendiri, lantas menyerang Ibrahim. Tetapi kalah dalam perang. Apa yang terjadi? Diusirlah orang-orang Arab. Itu terjadi pada tahun 48. Orang-orang Palestina diusir. Padahal ketika itu mayoritas penduduk Israel, belum ada Israel. Mayoritas penduduk Palestina itu orang Arab. Orang Yahudi mungkin baru 5% dari penduduk. Nah, begitu berdiri, negara-negara Arab berkata, kita harus serang Israel. Israel mengajak warganya, hei Yahudi, mari terbuka lebar. Sekarang penduduk Israel itu sekitar 10 juta. Cuma 10 juta. Tetapi kuat. Kita baca di Al-Quran. Duribat alaihimuz zillah. Aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini ada orang yang salah tafsir ini. Dia bilang itu ada hablum minallah itu hubungan dengan Tuhan, hablum minan nas itu hubungan dengan manusia. Itulah syariat Islam. Syariat Islam banyak talinya. Ada hablum minallah, ada ya. Ada hablum ma'al insan, ada hablum ma'al ard, ada hablum ma'al akhirin. Banyak kita punya hubungan banyak. Jangan pakai ayat itu untuk menggambarkan hubungan Islam. Itu mereduksi ajaran Islam. Apalagi itu dia katakan hablun min, bukan hablun ma'. Tali yang terulur dari Allah. Dan tali yang terulur dari manusia, apa itu? Bantuan manusia kepada mereka. Nah, siapa bantuan manusia kepada mereka itu? Ya, negeri-negeri Amerika sekarang, Inggris lah. Kalau dulu tahun 73 terjadi perang Oktober, perang Ramadan di Mesir. Itu hancur pertahanan Israel. Terus apa? Pimpinan angkatan darat Mesir dia bilang, ini kesempatan kita serbu, kita kuasai Yerusalem. Anwar Sadat tidak mau. Jangan. Kenapa tidak mau? Saya tidak sanggup menghadapi Amerika. Ya toh? Jadi di belakang dia itu ada yang menjadikan dia kuat. Bukan Israelnya, bukan Yahudinya yang 10 juta itu. Sekarang aja semua ragu-ragu kan? Itu kira-kira kalau kita bicara soal Israel, Yahudi. Nah, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang Yahudi jahat. Nah, orang Yahudi sekarang terbagi, bisa dibagi garis besarnya 2. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu namanya Zionis. Itu yang berkuasa sekarang di Israel. Ada orang-orang Yahudi yang mengecam itu. Di Amerika ada protes-protes dari orang-orang Yahudi yang tidak setuju
ini bertentangan dengan kemanusiaan. Ini masa anak kecil dibunuh, masa rumah sakit di ini. Jadi dorongan kemanusiaan itu ada yang begitu. Yang jahat itu Zionis. Yang berkuasa sekarang di Israel itu Zionis. Nah, ini Sohyuni. Kita berhadapan dengan mereka. Tahun 64 itu ada organisasi, ini susahnya juga. Organisasi di Palestina itu banyak. Terhimpun dalam apa yang dinamai PLO. PLO ini sudah bersedia, kita lihat, sebagian masyarakat juga sudah bersedia. Ayolah kita damai. Kita menyetujui keputusan PBB, ada 2 negara, ada Israel, ada Palestina. Palestina tidak mau, malah dia terus mau mengambil. Dia ambil dataran tinggi Golan. Ada lagi organisasi Palestina yang tidak mau masuk PLO. Apa itu? Hamas. Hamas itu dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, ini yang perang sekarang. Ya toh, kalau PLO agak ini dia. Karena kita damai aja lah, kita ini. Israel tidak mau. Bahkan Israel punya cita-cita itu menguasai seluruh Arab. Nah, PBB berkata 2 negara lah, damailah. Tidak mau. Nah, Hamas bilang saya tidak mau 2 negara. Mengapa saya punya keluarga diusir kemana? Nah, terus kata Israel, udahlah orang Palestina tinggal aja di negeri-negeri Arab. Kemarin ini waktu diduduki Gaza, Israel berkata, ayolah mengungsi ke Mesir, ke Rafah. Mesir tolak, tidak mau. Kenapa? Karena kalau dia terima orang-orang Palestina, menjadilah mereka pengungsi-pengungsi, makin senang Israel, tidak ada yang ganggu. Itu persoalannya. Kita tidak mau bicara panjang lebar, saya hanya ingin berkata satu. Apa yang bisa kita lakukan? Mau ke sana bawa senjata? Tidak usah. Yang pertama, yang paling gampang kita doa, paling gampang. Nah, sekarang ada anjuran boikot, ya kan? Kemarin ada yang datang sama saya, pengusaha, Pak Quraisy, saya diboikot, 60% penjualan saya menurun. Saya tuh beri gaji orang-orang Muslim. Bahan-bahan yang saya buat itu dari bahan-bahan yang ada dalam negeri. Apa saya juga harus diboikot? Bagaimana? Ini kan problem. Jadi mestinya yang kita boikot itu, saya katakan kita harus berpikir, MUI yang mengeluarkan fatwa itu harus berpikir menentukan ini yang kita boikot, ini tidak. Itu orang yang datang pada saya, memang saya punya produksi ini namanya sama dengan nama yang di Amerika yang memberi bantuan pada ini. Tapi saya kan tidak kasih apa-apa mereka. Apa saya juga harus diboikot? Gimana itu? Harus, sudah ada kan itu beredar nama-nama produk yang harus di India. Mungkin sebagian tidak perlu kita boikot. Nah, pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel. Yang tidak, kita harus berhitung dong. Apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi? Nah, ini saya kira kita serahkan deh pada ahlinya untuk melihat ini begini, itu begini. Yang penting ada memang produk. Nah,
Itu. Tapi ada yang macam-macam tuh. Itu yang di boikot. Anda juga cantik pakai Wardah. Nah, iya kan? Nah, jadi kita harus pandai-pandai. Jangan kita, itu sebabnya membasmi kemungkaran itu tidak boleh kalau itu mengakibatkan kemungkaran yang sama atau lebih buruk. Nah, tetapi boikot perlu dan banyak yang perlu diboikot, hanya saja kita perlu teliti apakah ini tidak, supaya tidak. Memang pasti ada kerugian, tapi itulah resikonya berjuang. Orang di sana tuh mati. Bayangkan itu, ibu-ibu anaknya, cucunya mati bergelimpangan di jalan. Perjuangan. Kita mau ini di mana solidaritas? Solidaritas kemanusiaan kita. Saya tidak berkata solidaritas keislaman kita. Manusia. Nah itu kira-kira yang ini. Silahkan deh yang mau bertanya, tapi jangan semua Yahudi lah. Kita ada juga selain Yahudi yang boleh ditanyakan. Silahkan. Terima kasih.